Lur, yo opo lur kabare lur? Wis suwi banget ya, karena sangat lama kita tidak bahas alur cerita dari channel ini. Maklum Mimin lagi ngedown dan sangat sibuk mikirin kerjaan dan masa depan. Oke, bagi kalian yang rindu dengan channel ini, Mimin akan mempersembahkan sebuah alur cerita Donghua terbaru. Judul A Record of a Mortal Journey to Immortality. Jadi kira-kira seperti itu lur judulnya karena sangat panjang dan jangan tanya Mimin apa artinya. Karena bahasa Inggris Mimin sangat jelek. Daripada kebanyakan bacot, lebih baik kita langsung saja tonton alur cerita Donghua yang sudah saya sebutkan tadi judulnya. Check it out, check it bro. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Hanli yang bersama seekor anak monyet. Ia mulai mengundang seekor raja kada laut. Sesudah itu, ia menggunakan kekuatannya untuk membatasi ruang gerak dari monster raja kada laut tersebut, sehingga ia bisa melawannya di dalam sebuah tembok tak kasat mata dan tak ada jalan keluar untuk kabur. Pertarungan sengit pun terjadi. Ternyata perlawanan dari Raja Kada Laut tersebut sangatlah merepotkan Hanli. Tapi bukan tokoh utama kalau Hanli tidak bisa membunuh Kada Laut tersebut dengan mudah. Hanli kemudian memotong salah satu tangan kadal tersebut, dan inilah yang terjadi. Ternyata Raja Kada Laut tersebut dapat meregenerasi tubuhnya kembali. Melihat hal itu, Hanli kemudian membuat sebuah jeruji untuk membelenggu Raja Kada Laut tersebut. Sampai akhirnya jurus bola api yang dilancarkan oleh Hanli berhasil mengenai monster tepat sasaran. Tak cukup dengan itu, Hanli kemudian melancarkan jurus terkuatnya. Setelah Hanli berhasil membunuh Raja Kada Laut tersebut, ia teringat dengan masa lalunya yang ketika itu ia masih sangat muda. Orang tua Hanli berharap ia bisa menjadi pengawal kerajaan, di mana keluarga Hanli saat ini dalam masa paceklik karena perang. Mereka berharap Hanli untuk bisa hidup lebih baik sebagai tentara kerajaan nantinya. Di saat perpisahan, adik dari Hanli yang menangis dan mengejar kakaknya untuk memberi sebuah jimat agar ia terhindar dari mara bahaya dan terus teringat dengan keluarganya. Di dalam kereta itu, Hanli bertemu dua orang lain yang sama-sama ingin mengikuti ujian masuk pengawal kerajaan yang bernama Zanti dan Li Feiyu. Kemudian datanglah orang lain yang bernama Wu Yan menghina mereka sebagai pengemis. Tak ayal karena hinaan tersebut, mereka jadi berkelahi di dalam kereta. 他叫李飞宇。爷，你们真以为自己有资格？ Sampai di tempat ujian, ternyata mereka diminta berlari ke sebuah hutan melewati lembah dan bukit batu untuk sampai di tempat di mana mereka bisa menyelesaikan tes tersebut. Di tengah jalan, Zhang Ti yang sudah tak kuat menyuruh Hanli untuk terus maju saja. Sampai akhirnya Hanli harus mendaki sebuah tebing dengan tali, di mana banyak peserta yang curang berusaha menjatuhkan peserta lainnya, dan kemudian sekarang Hanli sudah sampai di tebing, tapi masih ada tebing lain yang harus mereka lewati untuk sampai ke puncak. Ternyata jalan mereka telah diblokir oleh peserta lain dan saat berusaha naik, mereka juga dilempari batu dari atas. Tidak kurang akal, Hanli dan Zhang Ti berusaha melewati bukit tersebut melewati celah batu dan rantai yang sangat ekstrim. Namun apa daya, ternyata waktu sudah habis sehingga mereka dinyatakan tidak lulus ujian dan harus mengulang tahun depan. Lalu kemudian datanglah seorang dokter sekaligus guru ilmu bela diri bernama Guru Mo yang memanggil Hanli dan Zhang Ti untuk ikut bersamanya karena ia sangat salut terhadap kegigihan dan sikap pantang menyerah mereka berdua.